ada tip supaya kita bisa gampang memberikan maaf, yaitu lanjutan ayat itu, wa anta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum. Kepada orang, kepada siapapun, kepada orang yang selama ini menjengkelkan pun, itu jangan pernah melupakan sisi baiknya. Membacanya Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Yang maha pinter, yang maha bener hanya Allah. Kalau habis baca kok nyala-nyalakan orang, itu berarti dia merasa pinter. Padahal kalau habis baca jangan merasa pinter. Kalau halal bihalal ya secara tekstual, secara harfiah, saya sepakat, saya setuju. Kalau dikatakan ada yang menuding, nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya, ya bener kalau secara tekstual. Tapi kalau dikatakan nggak ada dalilnya, nah saya nggak setuju, perlu kita diskusikan. Nah, maka malam hari ini kita ngomong masalah itu, Pak Nggih. Saya mohon waktunya nggak sampai 1 jam, jangan khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yassiruna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al 'adzab. Shadaqallahul 'adzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-qail fi hadithihi ittaqillah haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Kita sekarang sudah mulai normal walaupun belum plong ya. Kita syukuri dengan berusaha ke depan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Karena rupa-rupanya corona ini juga mengajarkan banyak hal supaya kita lebih baik. Kita dikasih masker, ya masker ini penting secara zahir, tapi masker yang lebih penting lagi yaitu menjaga lisan. Bagaimana supaya kita ini tidak gampang menyakiti di antara sesama. Cuci tangan, bagaimana hasil dari rezeki atau uang yang kita kumpulkan ini betul-betul bersih, gitu kan. Jaga jarak. Dalam artian ya kita kalau mau baca Al-Quran saja disuruh membaca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka bacalah dengan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari godaan setan. Mengapa? Wong Al-Quran itu sesuatu yang suci. Bahkan sejak kecil kita udah dikasih tahu, setan itu takut sama ayat-ayat Al-Quran. Tapi kenapa kalau mau baca kok kita pakai disuruh minta perlindungan kepada Allah? Karena Al-Qurannya itu beres, ayat-ayat suci itu beres. Yang nggak beres, yang sering nggak beres itu yang baca. Bagaimana membaca sesuatu yang beres? Itu hati kita juga beres. Jangankan kepada manusia, kepada semut saja kalau bisa kita jangan menghina, jangan mendolimi, gitu kan. Maka saya pesankan halal bihalal ini. Halal bihalal ini bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak paham artinya, Pak. Kayaknya 2 tahun yang lalu pernah saya sampaikan. Jadi halal bihalal ini bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak tahu artinya. Karena ini murni produk Indonesia.
Jamaah-jamaah Indonesia itu kan banyak yang kreatif ya. Karena lampu di kamar itu mati, mau bilang ke resepsionis hotel itu kan, yang jaga itu kalau nggak orang Arab sendiri ya kadang orang Pakistan, kalau nggak orang Pakistan orang Bangladesh. Ibu-ibu yang tua-tua banyak yang nggak bisa bahasa Arab kan. Kalau ada kita biasanya kita yang nyambung lidah gitu kan. Nah, karena lampunya mati, tinggal petugas nggak ada, ke resepsionis itu bawa kertas, lampu itu digambar, kemudian ditulisi di bawahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi langsung paham, oh, orang Indonesia itu kreatif banget. Jadi ini kan ceritanya pada tahun 1948 situasi politik Indonesia itu agak panas. Bung Karno pusing ini gimana ini tokoh-tokoh kok pada pelotot-pelototan gitu. Akhirnya minta masukan dari para kiai, antara lain Mbah Wahab Hasbullah Jombang. Mbah Yai, ini gimana ini Pak, supaya tokoh-tokoh ini rukun. Ya udah, nanti setelah Ramadan kita silaturahim aja lah. Terus Bung Karno, kok apa nggak ada istilah lainnya? Kalau silaturahim udah sering kita pakai. Ya udah, nanti tak carikan, kata Mbah Wahab. Akhirnya ketemunya halal bihalal. Mencari halal, tolabul halal bitorikin halalin. Jadi mencari halal dengan cara yang halal melalui silaturahim. Tokoh-tokoh itu, ini istilah baru ini ya. Apa yang mau dilakukan Bung Karno? Jadi semangat. Seandainya dikasih tahu kita nanti habis Ramadan silaturahim, ya mungkin nggak begitu tertarik. Habis Ramadan kita halal bihalal. Jadi halal bihalal pertama itu diadakan di istana kepresidenan. Terus kenapa halal bihalal kok ditaruh di habis bulan Ramadan? Nah ini sekali lagi kepada adik-adik yang belajar agama, supaya kita nggak gampang nyalah-nyalahkan. Membaca buku agama hasilnya malah nggak menyalah-nyalahkan. Membacanya Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Yang maha pinter, yang maha bener hanya Allah. Kalau habis baca kok nyalah-nyalahkan orang, itu berarti dia merasa pinter. Padahal kalau habis baca jangan merasa pinter. Nah ya, kalau halal bihalal ya secara tekstual, secara harfiah, nggak ada hadis, nggak ada Al-Quran yang menyuruh ini. Kalau secara tekstual, jadi saya sepakat, saya setuju kalau dikatakan ada yang menuding nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qurannya, ya bener. Kalau Al-Quran hadisnya memang nggak ada. Kalau secara tekstual. Tapi kalau dikatakan nggak ada dalilnya, nah saya nggak setuju. Perlu kita diskusikan. Nah, maka malam hari ini kita ngomong masalah itu, Pak Nggih. Saya mohon waktunya nggak sampai 1 jam, jangan khawatir. Untuk sekali-kali ini kan namanya halal bihalal akbar ya. Setelah 2 tahun nggak ketemu, syukuran ya. Kita bahas ya. Gini, di dalam Islam, dan insya Allah agama lain juga begitu Bu ya, kita itu diperintahkan untuk sering-sering minta maaf. Tidak akan kurang harta karena sedekah, tidak akan rendah karena meminta maaf, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Tidak akan hina orang yang selalu hormat kepada orang lain, kecuali Allah akan mengangkat, malah menjadikan orang tadi terhormat. Justru kalau zaman sekarang, apalagi ada medsos, petetek merasa pinter, merasa bener sendiri, sombong, itu malah dihinakan sama orang. Terus nyalono bupati, nyalono gubernur, nyalono presiden, nah sombong lah kata tadi. Jangankan bupati, nyalon RT aja lo sombong nggak jadi. Maka yang terpilih insya Allah Pak Adi ini bukan, Adi itu kan artinya ganteng Pak ya. Ya ganteng, beliau seperti Cina ya. Baik, di dalam agama apapun, lebih-lebih kalau yang saya tahu ya agama saya belajar.
Setiap hari kita itu minta maaf. Mestinya. Setiap mau tidur itu minta maaf. Mestinya. Disunahkan. Yang namanya sunnah itu apa sih? Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan rugi. Jangan bilang nggak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa nanti orang nggak mau melakukan. Tapi kalau nggak dilaksanakan rugi. Mungkin jenengan sudah tahu kenapa bapak-bapak itu kalau nangis kok menutup matanya, misalnya sedih itu, kan gitu kan nangisnya, iya kan? Kalau ibu-ibu kok mulut kan ditutup. Kenapa, Pak? Karena dosa bapak itu seringnya di mata. Wah, kalau lihat TikTok pasti volleyball yang cantik-cantik itu. Dosanya di mata. Dosa itu nggak seberapa. Dosa yang kejam adalah memandang istri dengan tatapan yang menyakitkan. Waduh, koyok bojo iki koyok lapo pandangan matamu, kata dangdutnya. Tiada mesra lagi. Tatapan mata. Kalau istri, kenapa kok mulut yang ditutup? Jadi lihat aja kalau orang nangis, wanita nangis lah, sering mulut yang ditutup. Gitu, matanya dibiarkan, nggak tahu karena mungkin kalau gini mungkin khawatir bulu matanya lepas gitu. Karena wanita itu seringnya lisan. Saya itu kasihan ada teman saya ngocek. Kalau pas channelnya bagus ya dapat banyak duit. Kalau pas sinyalnya itu nggak bagus, sehari itu kadang-kadang nggak dapat penumpang sama sekali. Nggak berani pulang, Pak, karena istrinya galak. Nah itu lisan. Kadang-kadang justru wanita itu diminta untuk senyumnya itu ditingkatkan lagi. Kalau kemarin-kemarin senyumnya pada saat punya duit itu senyum kepada suami 50%. Kalau suami pas keteleyek, bahasa Jawa, pas apes, itu justru di saat itu suami kepingin dapat senyumnya istri. Gak apa-apa mas, memang belum rezeki, itu penting. Jangan diem aja, cucu aja, nah itu. Nah, jadi setiap hari mestinya di lingkup, kalau nggak bisa, kalau kita minta maaf setiap hari di tingkat RT kan malah kadang-kadang membosankan. Oh tiap hari kau minta maaf kan itu kan. Ya mungkin setiap hari itu kita lakukan di lingkup keluarga. Kalau bisa disunahkan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Baik. Kalau kita setiap hari nggak mampu ya satu minggu sekali. Malam Jumat WA itu kita manfaatkan, maafkan saya ya. Karena ada ayat yang mengatakan kita kalau sedang tidur itu separuh nyawa kita itu digenggam Allah. Kalau Allah izinkan kita masih hidup, maka saat besok pagi itu dikasihkan lagi ke kita. Kalau Allah sudah tidak menghendaki untuk kita panjang umur, ya udah digenggam terus, ya udah nggak langsung nggak balik. Ada teman saya jadi TNI di Magelang, senengnya ngimami subuh, jadwalnya ngimami subuh, dibangunkan istrinya nggak bangun, meninggal dunia. Nah, sekurang-kurangnya setiap malam Jumat itu kita minta maaf kepada sesama yang bisa kita jangkau. Kalau itu nggak bisa, ya setiap bulan lah. Kalau nggak bisa, jangan sampai setahun sekali saja kita tidak minta maaf. Tapi sesungguhnya maafkan saya itu juga nggak penting kalau hanya lisan. Nabi mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasyafahani wa yusalliyani 'ala nabi illa ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qil wa ma ta'akhkhara min dhanbi." Kalau ada orang sesama manusia bersalam-salaman, apalagi sambil bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, maka dosa-dosanya yang kecil-kecil itu rontok dengan sendirinya. Maka salaman itu yang indah itu, ini ketemu ini Pak, ini ketemu ini, jangan plek gitu kok, jangan sampai celek gitu lah.
Nah, kenapa kok halal bihalal ini setelah Ramadan? Nah, udah ketemu kan? Jadi kita sebetulnya bukan hanya setahun sekali. Lah mau setahun sekali aja dipersoalkan. Memang kalau di Arab yang rame itu bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha perayaannya. Kalau Idul Fitri sepi, nggak ada apa-apa. Habis Ramadan, habis Idul Fitri, udah masuk ke rumahnya masing-masing. Idul Fitri itu artinya dua, Pak. Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu bisa bermakna buka atau udah nggak puasa lagi, sama seperti sebelum puasa. Udah buka lagi, udah makan seperti biasa, fitri. Tapi yang lebih dalam lagi, fitri itu kembali fitrah kepada jati diri manusia yang lahirnya dulu tanpa dosa. Maka ada minal aid. Aid itu minal aid, minal aid, orang yang kembali makan lagi. Itu makna sederhananya, tapi makna dalamnya itu kembali baik. Maka saya pesan kepada Kak Komang, Idul halal bihalal, semua warga, semua yang berpotensi selama ini kita berhubungan tingkat RT misalkan, yang berpotensi kita membuat salah, harus diundang. Bila perlu semut kirimi undangan untuk datang di sini. Barangkali semut, saya mohon maaf lahir batin ya gitu. Bila perlu, tapi kan nggak mungkin. Idul Fitri. Makanya kenapa kok habis Ramadan? Karena, nah itu kan ketemunya. Tujuan inti puasa itu di dalam surah Al-Baqarah 183, nanti mohon dicek. Tujuan inti puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya engkau lebih lagi dalam takut kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau puasa kok nggak tambah wedi nang Gusti Allah, ya puasanya mek sekedar lapar dan dahaga saja. Nah, ciri-cirinya orang yang berhasil puasanya adalah gampang memberikan maaf. Coba kita lihat di jalanan itu, kenapa sedikit sekali orang santun berkendaraan? Karena hatinya nggak mudah memaafkan. Kita di lampu merah itu loh, Masya Allah, belum hijau, baru 7, 6, 5, 4, 3 itu tit, udah gitu. Kenapa? Ya karena hatinya nggak mudah memaafkan orang. Hatinya kasar. Padahal saya ulang lagi, tujuan inti puasa adalah agar kita meningkat takutnya kepada Allah. Tuh. Ciri-cirinya salah satunya adalah mudah memberikan maaf. Ada di mana? Di surah Al-Baqarah 237. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau gampang memberikan maaf, maka itu posisimu sangat dekat dengan derajat takwa. Baru sangat dekat, belum takwa. Tapi orang memaafkan saja nggak bisa, udah merasa takwa. Padahal orang bisa memaafkan itu baru dekat dengan derajat takwa. Nah itulah. Maka setelah puasa, setelah berpuasa 1 bulan lamanya, nah itu, habis itu kita tunjukkan kita mudah memberikan maaf. Kalau memberikan maaf kepada orang yang selama ini nggak ada masalah, oh itu gampang. Lebih-lebih yang kita list adalah orang yang selama ini kita bermasalah. Jadi di list siapa yang bermasalah, itu justru yang kita mohon maafnya. Jadi wa anta'fu aqrabu littaqwa, maka setelah puasa kita memberikan mudah memberikan maaf. Sekarang biar nggak lama-lama, ada tip supaya kita bisa gampang memberikan maaf, yaitu lanjutan ayat itu, wa anta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum. Kepada orang, kepada siapapun, kepada orang yang selama ini menjengkelkan pun,
itu jangan pernah melupakan sisi baiknya. Wala tansawul fadla bainakum. Kepada istri, mungkin banyak hal-hal yang menjengkelkan dari istri, disuruh senyum kok repot ya, misalkan begitu. Jangan lihat karena memang sudah terbentuk dari kecil repot senyum. Kan ada orang itu memang terbentuk repot senyum, kan ada ya. Ya udah, cari sisi positifnya. Tapi di sisi lain istri saya itu begini. Kepada teman juga begitu. Ingat baiknya. Kata orang Jawa, mendem jero mikul dur. Mendem jero, mengubur dalam-dalam kejelekannya dan menjunjung tinggi-tinggi kebaikannya. Misalkan terlebih-lebih kepada orang yang pernah baik kepada kita, ingat baiknya. Maka saya setuju dengan ajaran Gus Baha itu. Kalau kita dikasih duit orang itu kan, terima aja. Yang penting kita nggak minta, terima aja. Kemudian ajak jajan anak-anakmu. Nah, uang ini tadi loh dikasih itu. Ya. Artinya kebaikan itu ada di dalam darah daging kita. Sehingga ketika itu pernah berbuat salah, ingat itu pernah baik kepada kita. Jadi nggak kosro hati itu. Wala tansawul fadla bainakum. Ayat ini kalau kita kaji enak sekali. Sayang, banyak orang membaca Al-Quran itu ya itu tadi, a'udzubillahnya enggak maksimal. Atau perintahnya iqra bismi rabbik, baca Al-Quran itu dengan nama Tuhanmu, baca ilmu itu dengan nama Tuhanmu. Kalau engkau belajar hukum, baca hukum itu dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu itu maha adil. Kalau engkau baca hukum, praktekkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Jangan bela siapa yang bayar, tapi bagaimana benarnya. Nah itu kalau membaca ilmu hukum dengan nama Tuhan. Mungkin kita diajari Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha welas asih. Tapi habis baca kita nggak welas asih. Berarti apa itu? Yang nggak beres Al-Qur'annya atau orangnya? Orangnya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan tadi. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan kebaikan orang kepada siapapun. Misalkan, tapi orang ini sama sekali nggak pernah berbuat baik kepada saya. Ingat, sak jelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Minimal kita ingat, orang ini pasti adalah pejuang bagi keluarganya. Itu baik itu. Kalau itu terjadi, udah tertanam di hati kita, nggak ada orang nyuri sepeda motor ditangkap terus dikeprui bareng-bareng terus diobong, nggak ada. Itu terjadi karena hati yang nggak mudah memaafkan. Mestinya ditangkap, orangnya tetap disayangi, kesalahannya serahkan ke pihak yang menata hukum. Kalau dipermain-mainkan, orang yang menata hukum tadi dipermain-mainkan, ya tinggal berdoa, ya Allah, kok ada kedoliman semacam ini. Maka saya kalau ngomong nyanyian Idul Fitri itu minal itu seneng lagunya, yang lagunya Rome Rama daripada yang Pak Ismail Marzuki. Kalau Pak Ismail Marzuki kan, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Itu kan kayaknya multi tafsir. Kalau yang baca, kalau yang nyanyi itu ustadz, lagu itu artinya doa. Semoga pemimpin penegak hukum itu mempunyai hati yang niat yang selamat, dilaksanakan tugas dengan hati yang selamat, dengan tujuan yang selamat. Yang jadi pemimpin, yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati selamat, semoga mempunyai pikiran-pikiran yang selamat. Kalau itu terjadi, rakyatnya makmur terjamin. Kalau di mata Ustadz, lagu itu bisa bermakna doa begitu. Tapi kalau yang nyanyi pendemo, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
Kata pendemo, kapan? Nah kalau lagunya Roma-Roma enak gitu. Tibalah sudah pesta lebaran, hari raya Idul Fitri, pakaian baru, jiwa yang baru, lambang kebahagiaan. Jadi gembira aja. Sanak saudara, andai dan taulan, saling bersilaturahmi, peluk dan cium, tangis dan tawa, saling bermaaf-maafan, minal aidin wal. Nyanyi tak ini? Kayaknya perlu ya nyanyi, biar enggak. Saya baca makalah kesehatan, Pak. Baca makalah kesehatan nih, selingan-selingan ini. Tenggorokan kita ini harus sering-sering digerakkan. Itu, pokoknya. Misalnya nggak nyanyi ya, itu sering-sering itu. Karena ternyata ketika dilihat bentuk darah itu kalau normal darah itu bentuknya bulat. Tapi orang-orang yang pusing, yang stres itu ketika dilihat korak bentuk darahnya itu nggak bulat, nggak utuh, tapi mencong-mencong. Nah itu supaya bisa bulat lagi, itu antara lain dipakai nyanyian ternyata. Maka kalau di gereja ada nyanyian Bu ya, ada. Kalau kita sholawatan, atau nyanyi apa sih, pokoknya ini bergetar. Itu sama dengan neping darah sehingga darah bentuknya bulat dan orang sehat kembali. Semoga sehat semuanya. Yang lututnya semoga sembuh. Yang hatinya lagi galau semoga berubah menjadi bahagia. Yang punya masalah apapun masalahnya semoga segera ditolong oleh Allah. Saya lanjutkan. Bagaimana supaya kita ini terbentuk sebagai pribadi yang gampang memaafkan? Itu penting. Di keluarga, di kantor, tempat kerja, di jalanan, sesama umat, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Kalau lihat kita di YouTube, apalagi di TikTok itu, waduh, pribadi-pribadi yang sudah lepas jauh dari ajaran agama. Itu namanya kebat kliwat. Agama ini mengajarkan kita supaya gampang memaafkan. Tapi orang kebat kliwat. Ya itu tadi lah. Tahun 2016 kalau nggak salah. Ada seorang pemuda tukang servis amplifier. Mesinnya toa. Pas saat mengembalikan pesanannya orang, karena belum sholat, mampirlah di masjid. Karena amplifier ini miliknya orang, dibawa masuk ke masjid. Khawatir hilang. Sholat dia, Allahu Akbar. Begitu keluar, amplifier dibawa lagi. Tet. Pas keluar di pintu masjid, diteriaki orang, maling. Ini orang kebat keliwat. Wong belum tahu buktinya, mestinya tanya kan. Mudah memaafkan. Jangan lupa, orang ini mesti kalau lupa baiknya pasti kemudian hilaf. Coba ingat, orang ini sejelek apapun orang ini adalah pejuang bagi keluarganya. Coba kalau ada pikiran kayak gitu, kita lah pasti tanya, ngasih kesempatan. Kalau enggak, oh ini kewan ini obong kan gitu kan. Nah, ini loh mudahnya. Halal bihalalnya pentingnya di sini. Bagaimana kita pulang dari sini nanti yang kemarin-kemarin memang sudah maafkan, semakin mantep. Mestinya ditanya, Mas kok bawa amplifier? Kan dijelaskan. Karena udah diteriaki maling, orang yang denger langsung datang, pukuli, mau menjelaskan sudah nggak bisa, siram bensin, dibakar, mati. Padahal itu istrinya sedang hamil, bapaknya mati, padahal dia pejuang bagi keluarganya. Kenapa itu terjadi? Karena kebat kliwat, kata orang Jawa. Yang namanya kebat kliwat itu, misalkan hukum itu panjangnya segini, coba baca itu ilmu hukum, nggak ada. Kalau ada maling bakar, nggak ada. Kalau ada maling pukulono, nggak ada. Pasti kalau ada orang dituduh, apa dituduh maling, buktikan dulu baru dihukum kan gitu kan. Hukumannya pun
lihat kesalahannya, kan gitu kan. Kalau sampai ada orang nangkep maling bener, mau mengamankan supaya daerah ini tidak ada maling, bener itu. Tapi kalau nggak mengacu kepada ajaran agama, maka berlakulah seperti itu tadi. Maka kita, anak-anak kita harus mulai kita jelaskan itu, Pak. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan. Saele-ele wong pasti duwe keapian. Misalkan dia nggak pernah berbuat baik kepada saya, ingat itu tadi, dia pasti adalah pejuang bagi keluarganya. Udah, lihat positifnya. Atau misalkan di masyarakat sini pasti dia pernah berbuat baik, entah pernah diajak kerja bakti yang mau, jadi ingat aja baik. Itu perintah agama itu. Wala tansawul fadla bainakum. Yang ada di negeri kita sudah tidak seperti itu. Lihat, orang dengan segudang prestasi, tapi kalau sudah masuk ranah politik, ya prestasinya dihilangkan. Kalau memang sengaja mau dihancurkan, prestasinya tutup. Pokoknya orang ini harus nggak lanjut, kan gitu kan. Nah kalau udah politik susah lah. Tapi kita kan sebetulnya jangan, boleh berpolitik, politik santun, kan begitu. Politik yang didasari bismillah, politik yang didasari dengan a'udzubillah tadi. Kita lanjutkan. Maka saya tutup dengan semoga diberi kesempatan bisa haji semuanya, minimal bisa umroh. Kalau kita lihat di Mekah, di Madinah itu ada 3, di Masjid Nabawi itu ada 3 makam, ada 3 makbaro, pesarean kalau orang Jawa bilang, atau kuburan bahasa kasarnya. Yang pertama, jadi kalau karena Madinah itu letaknya di utaranya Makkah, maka kepala ini di barat. Kalau kita ini di timurnya Mekah, maka kepala kita kalau meninggal di utara. Tapi kalau di sana, di sini Nabi Muhammad, habis itu Abu Bakar, dan kemudian Umar. Coba pribadi 3 ini kita kaji. Kalau soal Nabi Muhammad, udah nggak usah dibahas. Dia orang yang dijaga oleh Allah. Jadi bukan maha suci, yang maha suci itu hanya Allah. Kalau Nabi Muhammad hanya manusia suci. Udah nggak usah dibahas, karena udah jelas ya. Sekarang kita bahas Abu Bakar. Abu Bakar ini, Pak, orang yang pernah mengalami fatroh, vakum, tidak punya agama. Sampai kemudian Nabi Muhammad mendeklir ada Islam, baru beliau masuk Islam. Karena merasa salah, nggak punya agama itu loh. Jadi begini, kalau kepada orang lain lihat baiknya, tapi kalau kepada diri kita supaya gampang memberikan maaf, ingat kesalahan kita. Coba saya kepingin tahu, apakah ada di sini orang yang menjamin dirinya bahwa saya sampai mati nanti nggak akan berbuat salah? Ada yang berani? Ada yang berani, Pak? Betul toh? Gak ada. Yang ada, saya sekarang pun pendosa dan saya butuh ampunan dari Allah. Dan caranya, salah satu cara supaya mendapatkan ampunan dari Allah, kita harus mudah memaafkan kepada sesama. Kepada sesama, kepada semuanya, kepada apapun agamanya. Harus mudah memaafkan. Dengan cara, karena saya sendiri pendosa. Jadi lembut. Saya sendiri pendosa dan saya tidak jamin apakah sampai mati nanti saya tetap baik begini, enggak jamin. Karena banyak cerita orang asalnya baik, jelek, matinya jelek, banyak. Karena salah mikir, mindset salah, mati jelek. Nah Abu Bakar ini, kenapa kok oleh Allah ditakdirkan makamnya kumpul dengan Rasulullah? Karena Abu Bakar ini orang baik yang nggak pernah merasa baik, merasa kurang baik aja loh, padahal sudah sangat baik. Nah itu Abu Bakar. Kalau melakukan kesalahan pada orang, ingat terus. Kemudian, ya Allah, saya pernah begitu, ya Allah, saya pernah nggak punya agama, ya Allah.
Maka ketika ada pengumuman besok kita akan jihad ke Syam misalkan gitu kan, Nabi yang mengumumkan, maka seluruh hartanya diberikan dan sudah setel sama istrinya, setel sehingga sepakat diberikan tanpa mikir. Kenapa sampai bisa berbuat begitu? Karena barangkali dengan cara ini saya bisa menebus dosa saya, ya Allah. Itu saya butuh ampunanmu ya Allah, saya bukan orang baik loh. Udah baiknya kayak gitu merasa belum baik. Sekarang kenapa orang muda marah? Kenapa suami muda marah? Karena suami merasa baik, lebih baik daripada istrinya. Kenapa istri marah? Karena merasa lebih baik daripada suaminya. Ketika kita merasa lebih baik, itu bahaya. Kalau kepada orang lain jangan lupa baiknya. Kalau kepada diri kita, mari kita ingat jelek kita. Aman Pak, 2 langkah ini saja. Karena ajaran agama mengajarkan kita mudah memaafkan. Lihat Sayyidina Umar, makam yang kedua. Kalau ini tadi orang baik tapi nggak merasa baik dan selalu ingat jeleknya, nggak pernah mengingat kebaikannya, tapi mengingat jeleknya. Aman, oleh Allah ditakdirkan bisa berdampingan dengan Rasulullah. Yang Sayyidina Umar, coba ada nggak mantan orang preman seganas Sayyidina Umar? Tak ada Pak. Ngomong salah, bacok begitu. Istrinya melahirkan anak perempuan, tarik, diinjek, kubur hidup-hidup sebelum dapat hidayah. Tapi begitu dapat hidayah jadi orang baik. Ketika udah jadi orang baik, kalau persoalan pribadi dia mudah memaafkan. Misalkan disakiti orang, sakiti istrinya. Sayyidina Umar itu istrinya galak Pak. Istrinya galak. Dan rata-rata kalau saya baca wali, itu istrinya galak. Siapa yang kepingin jadi wali? Siapa yang istrinya galak? Ikuti langkah Sayyidina Umar. Ketika piring terbang, wur gitu, nggak marah. Coba sampean dilempar piring istri sampean, oh, gitu kan. Kalau Sayyidina Umar nggak marah. Dia bilang begini, ya Allah, mungkin dengan galaknya istri saya ini dan saya bisa memaafkan dia. Semoga engkau memaafkan saya, salah-salah dulu saat saya jadi preman dulu ya Allah. Gitu. Selalu begitu. Kecuali kepada orang yang menghina agama, baru galak, gitu kan. Sayyidina Umar kalau siang kayak singa dalam membela agama, kalau malam kayak bayi karena selalu ingat kesalahannya. Ini loh, lihat kalau ke Madinah, Islam itu mudah memaafkannya sampai segitu. Dikasihkan contoh 2 orang ini. Kenapa Ali tidak dimakamkan di sini? Karena Ali berpesan, kalau saya meninggal tolong rahasiakan, jangan ada yang tahu makam saya, karena saya berpotensi dikultuskan oleh, saya khawatir nanti orang, walaupun udah disembunyikan, sekarang masih banyak orang yang mengkultuskan Sayyidina Ali. Kan? Orang-orang Syiah itu menuduh Abu Bakar rampok. Ini nggak ada keturunan, kenapa dia jadi penerus Nabi? Dia rampok, kan begitu orang Syiah. Nggak boleh masuk di Indonesia, itu bikin seru. Kenapa Utsman ini soal politik semua ini, yang 2 yang ini sengaja nggak di. Nah Allah menakdirkan kita bisa lihat ke Madinah, merenung itu. Oh, ini orang baik nggak merasa baik tapi nggak kebat keliwat. Kan ada orang baik kebat keliwat, baca Al-Quran halal bihalal nggak ada dalam Al-Quran, haram itu. Nah itu orang baik tapi kebat keliwat, kepingin memurnikan Al-Quran tapi ndelok tekstual, nggak lihat kontekstual. Kalau kontekstualnya ada halal bihalal, siapa yang nggak terima bisa debat bisa diskusi dengan saya, kan gitu kan. Nah gitu kan. Dah, jadi saya sudah mendengar orang anggap, oh itu, jadi udah harus selesai saya. Ya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi doa-doa ya, doa-doa yang baik. Saya disuruh doa juga ini ya. Dan yang nggak kalah penting, maafkan saya jika kebablas kelamaan. Memaafkan Pak ya. Tapi saya berniat baik. Lihat baik saya, langsung praktek. Ya, lihat baik saya. Coba kita hafalkan. Bagaimana supaya kita gampang memaafkan orang lain? Lihat baiknya Bu, Pak, lihat baiknya Bapak.
Ya bapak sekarang sudah tua, perutnya gede, rambutnya habis. Tapi dia yang memperjuangkan saya kemarin, gitu kan, aman. Maka ada mawaddah warohmah. Mawaddah itu cinta karena masih keren, perutnya belum tambun, dompetnya yang tambun, masih keren, mawaddah. Warohmah itu walaupun dompetnya sudah tongpes, rambut sudah saya buka ini habis ini, udah nggak keren, tenaganya juga loyo. Kalau dulu itu 1 minggu 4 kali, sekarang cuma plek gitu aja. Tapi tetap dialah yang memperjuangkan saya selama ini. Muncul warohmah. Jadi ada artinya mawadah itu karena masih keren, warohmah itu tetap cinta walaupun sudah tidak keren. Jadi untuk bisa memaafkan tadi satu apa? Ingat baiknya. Yang dua, ingat bahwa kita ini juga bukan orang baik. Kalau ada orang merasa sudah baik, itu nggak baik. Kata Sayyidatina Aisyah. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Akhirul kalam, doa. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita ke depan dijadikan sebagai manusia yang baik. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami sanjungkan keharibaanmu. Walau pertaubatan kami belum pernah seimbang dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, walaupun rasa syukur yang kami sanjungkan belum seimbang dengan limpahan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, tapi Engkau tetap menyayangi kami. Terbukti di malam ini, di tempat yang baik ini, di tempat yang insya Allah Engkau barokai ini, Engkau kumpulkan kami untuk mengadakan halal bihalal. Semoga dengan acara ini Engkau terima seluruh amal baik kami, dan Engkau ampunkan, Engkau berikan maaf seluruh kesalahan kami, terutama di antara kami dalam berteman, bersahabat, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kami pasti ada khilaf, ada kesalahan yang tidak sengaja kami lakukan, dan ada dosa yang mungkin memang sengaja kami lakukan. Ampuni kami semua ya Allah. Dan dengan Engkau ampuni itu, semoga Engkau jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang ke depan semakin baik, sebagai pribadi-pribadi yang ke depan semakin selamat, sebagai pribadi-pribadi yang ke depan semakin sehat lahir batin, sebagai pribadi-pribadi yang semakin sukses, semakin barokah dan bahagia dalam dunia maupun nanti hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushda wa a'idna min syarri nafsina. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pemimpin-pemimpin kami, serta terimalah doa yang kami panjatkan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Cek ilmunya tadi dua apa supaya gampang memaafkan?
Niat kebaikan. Kalau di lampu merah ada orang nggak kita kenal, kok rada melanggar diri, ya nggak kayak apa wong iki pejuang bagi keluarganya. Oh jadi tempeleng, sakno anake Pak. Kalau yang kedua apa? Bahwa kita sendiri itu bukan manusia yang sudah baik dan butuh ampunan Tuhan. Dan Tuhan senang melihat orang yang gampang memaafkan sesama. Itu saja, dua hal itu saja. Walaupun diuraikan dengan panjang begitu tadi, mohon maaf kalau sampai saya melewati waktu overload, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilihat di YouTube Imam Hanafi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen walaupun 3 kata. Tapi nanti tak kasih Kak Komang linknya ya. Saya kepengen gitu juga Pak. Maksudnya biar tidak hanya di sini saja yang mendengar, tapi seluruh dunia mendengarkan. Monggo dilanjut Pak MC, Mbak MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Bapak Kiai Haji Imam Hanafi atas tausiahnya. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita ke depan lebih baik dalam bertetangga dan terhadap sesama. Amin. Serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah acara silaturahmi dan halal bihalal telah kita lalui bersama dan dengan lancar. Dan menginjak acara terakhir sekaligus penutup acara yaitu halal bihalal serta pembagian door prize akan saya serahkan kepada Bapak Hatta selaku panitia acara. Dan kesempatan ini saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami dari segenap kepanitiaan tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, terima kasih. Sebelum kita halal bihalal, mungkin ada surprise ibu-ibu. Bapak, ini anak-anak itu tak ngomong Yusuf kalengnya yang BRT yang dibagi yang kuning gitu, yang kuning, yang orange. Nah itu ambil satu-satu. Nah kita mau sambil disetelin musik ya Kak Komang ya, Kak Komang. Mungkin dibagi Pak RT nonton ya. Saya pakai tak? Saya dapat juga Bu. Meski Pak Farid ini ya dapat garpu tiang listrik. Pak Farid ini yang luar biasa setianya. Langsung aja. Langsung saja. 043 Oh ada. Nah ini nomor jenis pon 007 Wih. Hasil ini sudah seperti ayatnya ini tingginya ya. Luar biasa. Selanjutnya bajunya juga kembar juga. Kembar. 024 031 ada Ibu 024 tadi sama 031. Oh gitu, 031 ini Ibu Fariha dapat kulkas berwarna 14 ring. 024 ya. Besar sekali. Ini kecil ya. Selanjutnya 025 025
ada 025. Ini gimana ya ini? Kenapa? Ini dibalik 001 dibalik 100. Yang mana ini? 001. 001. Tadi 025 nggih. Oh, luar biasa Bu Komang ramahnya nih. 001. Yeay. 001. Yang datang itu ex wakil RT ya. Oke, Kok nyuruh orang dosa lu. Oh ya maafkan kami ya. Iya. Ingat baiknya kadang-kadang. Selanjutnya 021. Sing nemplek ini ya. 021. X1. 021. Sambil mereview apa yang disampaikan Ustadz tadi, Masya Allah, soalnya kita yang perempuan ini sering marah memang sama suami, merasanya suaminya itu kurang ini, kurang itu, salah ya berarti. Nggak boleh. Ingat baiknya. Oh, ingat. Berikutnya 048. 048. Tapi suami sudah punya jurus kedua tadi. Jurus kedua. Curhat ini kayaknya. Nanti aja ya Pak Komang ya. Selanjutnya 026. 026. 026. 026. Iya, Abang. Kalau Selanjutnya tadi James Bond, sekarang Telkom 008. 008. Oh, baik. Berikutnya Pak RT. Selanjutnya Pak RT 014. 014. BCA. Oh, BCA, Masya Allah. Apa semua ya kode-kodenya? 014. PLN apa ya Pak? 028. 028. Selanjutnya 033. 033. Oh iya, ini sekarang 033. Wah, Mbak Aci sudah remaja ini Mbak Aci ya, bukan anak-anak tadi katanya. Selanjutnya Pak RT. Oh iya, masih digilir. 054. 054. Oh. 064. Sekarang yang merah, tangan biar semangat ini ya. Sekarang nomor berapa tadi? 064. 064. Selanjutnya 019. 019. Suami-suami ya yang dapat ya. Iya. Berikutnya 055. Tadi soalnya temanya nggak boleh marah sama suami. Jadi 055. 055. Oh, dapat. Kayaknya adik anu aja nanti diganti yang lainnya. Yang lainnya mau nggak boleh? 003. 003. 037. 037. Dua Pak. Ini 037. Ayahnya Mas Dimas. 012. 012. 012. Bapak Suroto. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Suroto. Bisa datang. Kayaknya tutup warungnya. Gak boleh duduk kata Pak RT. Berikutnya 065. Ini 3 pasang ini Pak. Ini 3 hadiah itu anu apa namanya ya? Spesial. Oh iya.
Jangan lupa nanti dibuka, isinya dibuang, bungkusnya yang dipakai. Jangan gitu, Pak Komang. 029. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya langsung saja Pak RT. 042. 042. Penutup. Oh. Berarti, Masya Allah. Alhamdulillah. Yeay. Sudah ya. Berikutnya dompres uang tunai dari Pak RT, Pak Adi Patria. Iya Pak. Jadi nggak? Kursi berwarna. Tadi katanya mau ngasih 10.000. Nggak jadi ya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara saya apa ini Pak RT? Halal bihalal ya. Jadi kita membuat barisan di Bapak Pak Yai sama Bapak Koro sesepuh. Monggo Bapak Pak Yai, monggo Pak Mulia, Pak Rahmat, ibu-ibu, langsung ya, langsung yang perempuan sampingnya. Bapak Ibu Ketua RT. Oh, sepasang. Oh, oke. Sepasang ibu. Monggo, nggih. Bu, sepasang Bu. Jadi kita halal bihalal. Mana enak? Sini. Mari. Tak syuting. Biar Oke. Kita sepasang monggo Bu. Mumur ya. ya. Apunten Pak ya. Di mana ini? Kita di mana? Kita mulai dari ujung monggo Bapak. Nanti kalau sudah langsung berdiri di sampingnya deh. Langsung yang lainnya mengikuti ke arah sana. Oh iya, kursinya boleh ditumpuk. Sini tak taruh sini aja ini. Monggo langsung berturut-turut. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Bapak. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Semoga kita kembali ke fitrah. Pak Fahri, maaf lahir batin Bapak. Maaf lahir batin, adik, maaf lahir batin ya Bapak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Maaf lahir batin. Kami yang terangkat dari Kalapatan, Pangapunten, Bapak Barbari.
Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini. Maaf lahir batin. Oh, rambutnya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Lahir batin. Dia yang menentukan acara. Mas Lena. Batin. Sami-sami maaf lahir batin. Baru maaf lahir batin. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini. Insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan acara berjalan dengan lancar. Untuk itu kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan foto bersama, kita tutup dengan foto bersama, nggih. Monggo kita di depan spanduk kita foto bersama anak-anak yang masih tertinggal di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita foto bersama dulu. Bu RT mau foto. Oh iya, monggo. Pak Komang. Ayo foto dulu, foto dulu. Monggo untuk foto bersama, monggo ibu, bapak-bapak, kita salam-salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan barang rahmat kepada kita semua. Sekarang sudah lebur, setelah lebaran jadi sudah lebur semua, tinggal lembur. Agar supaya kita nanti di depan sudah lebih. Oh iya. Ini udah. Ini langsung di sini bisa. Ini udah sambil nyuting juga ini. Oh iya. Kalau motretnya tinggal ini. Tinggal ini ya. Syuting loh ya. Ya ini no iki mbek syuting. Apa? Enggak ngerapat. Nggak, ada yang di depan.